Satu ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj. Ini lagi Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Ketika Mi'raj, Nabi berhenti di langit yang ketiga. Ketemu dengan malaikat yang punya ribuan tangan dan jutaan jari-jari. Nabi nanya sama malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa gerangan malaikat yang begitu mempunyai banyak tangan dan mempunyai banyak jari-jari? Lalu malaikat Jibril berkata bahwa itu adalah malaikat penghitung hujan. Malaikat penghitung hujan. Nabi nanya, wahai malaikat penghitung hujan, berapa banyak engkau sanggup menghitung tetesan hujan yang jatuh ke bumi? Malaikat penghitung hujan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sanggup menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke bumi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Luar biasa. Tetapi ada satu amalan yang tidak bisa aku sanggup menghitungnya. Nabi bertanya, apa itu? Ya malaikat penghitung hujan. Kata malaikat, ketika umatmu berselawat kepada engkau, maka setiap selawat itu aku tidak akan sanggup menghitung pahalanya yang Allah berikan kepada umatku, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, bukan? Itu baru satu selawat. Bagaimana kalau setiap waktu kita dakwahkan selawat itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka sebelum saya mengucapkan salam yang penuh rahmat yang diaminkan oleh malaikat, mari sama-sama kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam dari keluarga. Yang jawab salam kita pulang maulid nemu duit sejuta. Pengen banget. Saya juga pengen. Kalau menurut sama mama. Dirabah sekali lagi. Dengan salam dan jaga. Dengan salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu ya, kompak semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad amana bi nikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Gak kebayar lama lewat Datu Ampar. Cakep. Saya ngomong apakah lama, saya tahu ya Dinda udah lapar. Dari Beijing ke Kampung Dukuh, mampir ke Kampung Rambutan. Sekarang kita ngaji dulu, setelah itu baru kita makan. Alhamdulillah. Bu, saya mau nanya. Tahu pernah lihat pisang satu tandan? Pernah lihat? Pisang satu tandan? Di ujungnya kan ada pentil udah ada angus tuh. Tahu kan? Tahu? Pernah ya? Apa namanya? Ada angus aja. Ya. Pokoknya dalam pisang satu tandan ada paling ujung yang udah pada hitam. Nah, kalau pisang yang hitam ibarat kata itu kita. Jadi, itu anak kita pentil pisang. Tapi tetap ketika dijual itu pentil pisang pasti punya nilai. Betul nggak? Nah, kalau kita bergaul sama guru, sama ulama, para asatidz wa asatijah, ini guru-guru kita, itu yang menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita ibarat pentil pisang. Lah guru-guru kita pisang yang masih utuh ketika dijual, maka kita ikut punya nilai. Alhamdulillah. Itu pentingnya bergaul sama ulama, sama orang-orang alim. Nanti contoh yang lain. Pernah dengar mobil Lamborghini? Nah, Ferrari? Nah, pernah dengar Porsche? Mobil-mobil supercar, mobil mewah. Tahu mobil mewah? Nah, sekarang dibandingin sama becak, pernah lihat becak? Nah, ya, sekarang kita nggak ngomongin mobilnya, kita nggak ngomongin becaknya. Yang kita omongin pentil tahu nggak? Pentil bannya. Pentil. Itu pentil. Kalau di becak harganya berapa? Gope. Ya? Gope. Tapi kalau di supercar itu pentil jadi 2.500.000. Mobilnya mahal. Kenapa? Mobilnya mahal. Nah, pentil itu kita. Kalau sama guru kita punya nilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena bergaul sama orang-orang soleh dengan alim ulama. Coba sama tukang becak, sama becak. Nah, kita juga punya nilai Maka analoginya bergaullah, biasakan bersama orang-orang soleh. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Alhamdulillah atas inayah Allah, atas ridho Allah, dipertemukan kita kembali dalam satu majelis kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola Al-Barakah dari Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Barakah dan Nurus Sabiyah. Betul ya? Alhamdulillah. Yang namanya peringatan Maulid, yang namanya kegiatan Maulid itu nggak harus besar, nggak harus kecil, nggak harus panggil guru yang mahal, nggak juga harus datang ratusan ribuan jamaah. Sekecil apapun ketika kita berselawat kepada Rasulullah, ketika kita mendawamkan untuk terus berselawat takarub kepada Allah dan Rasulullah, maka disitulah rahmat Allah akan menaungi setiap majelis yang kita duduk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat
salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabat dari kita umatnya hingga akhir zaman. Bu, ya, lihat kanan kirinya. Lihat kanan kiri. Siapa? Kanan kiri kita siapa? Hah? Ibu tahu nggak ketika ibu hadir di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka Maulid. Apa itu Maulid? Peringatan kelahiran Nabi. Tetapi esensinya, tetapi intinya bukan sekedar peringatan Maulid. Apa yang ibu cari? Ibu sedang mencari syafaat dari siapa? Pertama dari Rasul, kedua dari Rasul Nabi juga. Tadi kita nyari syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kedua cari syafaat dari orang yang ada di kanan kiri. Perhatian kanan kiri. Kalau ibu hadir di dalam majelis ilmu seperti ini, mohon maaf, ya, ilmu mah belum tentu dapat, ya, karena apa? Orang seumuran kita untuk belajar itu udah susah. Kenapa? Pikirannya udah kemana-mana. Duduk bentar, pikir, dulu pulang sekolah apa belum? Ya, baru baca selawat sebentar, udah mikir, Pak Ibu di mana ya? Ini nggak ada, jangan-jangan dia kagak pulang. Kan begitu. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada di sini mah, itu orang Gandaria. Cuma orang Gandaria tidak malu. Ya, kita datang kemari duduk sama-sama cuma cari syafaat. Kalau cari ilmu mah jauh. Kenapa? Saya yakin kalau belajar masuk sebentar begitu keluar majlis lupa tadi belajar apa. Kan gitu ya? Ya. Tetapi kita tanpa sadar sedang mencari syafaat. Ini kawan di kanan kiri kita nanti yang akan memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masanya Rasulullah memberikan syafaat ujma. Ya, hak prerogatif yang Allah berikan kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tetapi syafaat yang kecil adalah dari saudara-saudara kita yang ada di kanan kiri kita. Mereka yang akan bersaksi di hadapan Allah bahwa hari ini kita berkumpul untuk memuliakan Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangankan teman kita, kerudung yang kita pakai, baju yang kita pakai, kaos kaki yang kita pakai, karpet yang kita dudukin, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada harinya kelak. Maka teman-teman kita nanti ketika saya masuk neraka, ibu masuk surga. Ya, nanya Ustaz Nopal di mana? Kata Allah di neraka. Ya Allah, tolong angkat Ustaz Nopal. Kenapa? Karena pada waktu itu dia mengabukan engkau, berselawat kepada kekasih engkau. Maka aku bersaksi, angkat ya Allah. Karena bisa jadi siapa ibu-ibu yang memberikan saya bisa masuk di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu juga teman-teman ibu seperti itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Percaya dengan namanya kebetulan? Percaya nggak dengan namanya kebetulan? Bu, percaya nggak? Percaya? Saya kan nggak. Nah, kenapa? Kalau kita percaya dengan namanya kebetulan, berarti kita nggak percaya dengan kekuasaan Allah. Sedangkan kita hidup berdasarkan aturan mainnya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang mengatur segala aspek kehidupan kita dari bangun tidur sampai mau tidur. Maka nggak ada yang namanya kebetulan. Kenapa? Karena semua sudah berjalan dengan skenario Allah. Kayak sekarang dulu berkumpul.
ibu hadir, ibu duduk di majlis sama-sama untuk peringati Maulidul Rasul, maka ini juga Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz. Ya, bahwa Bu, hari ini tanggal sekian bulan sekian jam sekian nanti hadir ke Majlis Al-Barakah, Musola Al-Barakah, peringatan Maulid. Nanti bareng Ustazah Hasna, bareng Ustazah Nuca, ada Ibu Haji Jalil, ada Ibu Hadiyati, ada emak-emak yang lain duduk sama-sama memakmurkan musola, kemudian menggawakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ada dua penekanan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada penekanan khobariyah. Ada informasi yang kudu kita ketahui bahwa Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kalau Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi, maka sudah wajar kalau kita merasa ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kalian kepada Rasulullah. Ya, kalau Allah saja berselawat kepada kita, maka perintahnya juga jatuh kepada kita tanpa ada yang aneh-aneh, dan wajib kita laksanakan berselawat kepada Rasulullah. Gitu. Dan ini berita yang menggembirakan. Ya, kalau sekelas Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal? Nama dua. Kau dari mana? Abu Lahab paman Nabi. Ketika Nabi lahir, itu Suwaibah, budak perempuan daripada Abu Lahab, lari pontang-panting ngabarin Abu Lahab. Bang Abu, orang kan ini udah lahir Bang Abu. Betul lah kita. Jangan dulu pada datang abang. Akhirnya sehat semua. Bang Abu, orang kan ini lahir. Orang aku bayi. Salah pasti. Laki perempuan. Kata Suwaibah, laki-laki. Wah, oke, saya gembira. Hari ini saya bergembira atas kelahiran keponakan saya. Maka engkau aku bebaskan. Hari itu juga Suwaibah budak daripada Abu Lahab dibebas tugaskan. Udah nggak jadi budak lagi. Ya, ditebus dengan harga 30 juta. Harga sekarang, harga itu 30 dinar. Jadi 1 dinar berapa rupiah itu? Ya, bebas. Nah, itu Abu Lahab girang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika di akhirat, ternyata setiap hari kelahiran Nabi cuti dari siksa neraka. Tuh, itu girang doang, Bu. Ya, nggak kayak kita. Kita peringati, kita selawati, terus kita tambah cinta kepada Rasulullah, berharap syafaat Rasulullah, masa sih gak jaminan surga, betul? Maka banyak berselawat. Kalau sekelas Abu Lahab saja Allah bebas tugaskan pada setiap hari Senin, dikurangi siksanya di hari di neraka, maka bagaimana dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaannya, cinta nggak pada Nabi? Cinta nggak pada Nabi? Cinta. Kalau cinta, apa buktinya? Ya? Selawat. Banyakin selawat. Mau berapa kali sehari, ya berarti baca selawat. Nggak apa-apa. Itulah pentingnya kita ngaji, supaya kita tahu fadilah dari apa yang kita pelajari, supaya ilmu yang kita pakai berguna. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibu Mas'ud, ya Ibu Mas'ud, dulu suka saat dan fil majlis khairul laka min alfi raqabah. Tuh,
lihat di majlis ini kayak gini, ya ibu-ibu datang. Udah laporan wala kita nggak bawa kitab, nggak bawa pensil, nggak bawa buku, nggak nulis, nggak baca, numplok doang, nongkrong doang. Apa nongkrong ya? Nongkrong, ngomong ngejedong. Ya udah mau apa? Duduk doang nggak ngapa-ngapain. Ya khairul laka min amri raqabah. Lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 orang muda. Tuh, kita duduk doang. Luar biasa. Ini Nabi yang sampaikan bahwa duduknya kita di majlis, maka lebih baik bagi kita daripada membebaskan 1000 orang muda. Duduk doang, numplok doang, nongkrong doang, ngejedok doang, nggak nulis, nggak baca, lebih baik bagi kita. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Tidur juga nggak apa-apa di majelis. Nggak apa-apa. Kata Nabi dalam satu halaqah, berkata Nabi, ya, aku lebih suka orang yang datang ke tahlil atau majelis terus tidur. Tidur. Nggak apa-apa. Mau nyender, ada jipi, ada jider, ada jigong. Tahu jipi? Ngaji? Jider? Ngaji? Nyender. Jigong? Ngaji bongkong. Mukanya ke kita, pikirannya kemana-mana. Perasaan bongkong untuk mati tadi ya. Pulang kagak, pulang enggak. Udah pulang juga ya. Ya. Itu dalam satu kisah, Nabi ketika dalam satu hal bersama sahabat, tiba-tiba tersenyum. Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kata Nabi, tadi malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun. Ya, dari malaikat Jibril mengabarkan kepadaku bahwa orang yang tidur di majlis mendapat pahala lebih besar. Tak dulu jangan langsung praktekin. Datang majlis tidur doang, enggak ada. Ya, kata Nabi begitu. Orang yang tidur di dalam majlis mendapat pahala yang besar. Kenapa? Ternyata ketika dia datang ke majlis dalam keadaan lelah, capek dengan pagi kerja mencari nafkah, kemudian atau ibu-ibu yang ngurus rumah tangga dari pagi sampai sore, waktu di sore dia tetap istiqomah untuk ngaji, datang ke majlis untuk sama-sama mencari ridho dan ilmunya Allah. Kata Nabi, aku lebih suka orang yang tidur dan pahalanya gede karena letihnya dia dalam mengurus pekerjaan dan rumah tangga. Gitu. Tapi apa sih? Emang orang yang tidur pahalanya gede. Tapi mau duduk terus. Nggak kena apa-apa tidur doang. Iya. Nggak apa-apa tidur aja. Terus, wa nadharuka ila alim khairul laka min alfi firasil. Jihad fisabilillah. Jadi kita melihat orang alim, melihat guru-guru kita itu, melihat guru kita itu lebih baik daripada kita bersedekah 1000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Kenapa? Orang alim mau ketemu Rasulullah, mau berjabat tangan dengan seluruh Rasulullah, mau duduk sama-sama dengan Rasulullah, maka duduklah bersama orang-orang alim. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Kalau orang tua kita punya harta, meninggal, hartanya jatuh ke kita menjadi harta waris buat kita. Yakin habis apa kagak? Habis. Orang tua belum mati kita udah berantem soal harta. Ada di sini? Ada. Saya nggak nunggu ya. Bukan buat orang sono. Ya, coba pindah kemari. Ya. Kalau harta orang tua
warisan tua kita akan habis, bisa jadi bencana. Tetapi kalau warisan ulama, warisan para nabi akan membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka perlu pentingnya kita mengajari anak untuk bisa kenal Allah dan dekat kepada Rasulullah. Sedikit lagi ya, nggak lama. Mau panjang apa pendek? Nggak penting panjang apa pendek, yang penting masuk. Ya, nggak penting panjang apa pendek, yang penting mas ilmunya, bukan waktunya. Lagi pula saya nggak tahan lama kok. Saya mah cepet-cepet aja mau. Ya, ini lagi. Jadi pentingnya kita mengajarin anak untuk kenal Allah, dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasul. Supaya apa? Anak kita ntar jadi anak. Ada anak jadi pisanak. Ada anak jadi kuntil. Iya. Anak itu kan tiga macam. Ada anak jadi anak, ada anak jadi pisanak, ada anak jadi kuntil. Anak yang jadi anak yang selalu bakti kepada orang tua, baik dia masih ada maupun udah enggak ada. Kalau orang tua kita enggak ada, kita bahagiakan mereka. Ketika masih hidup kita enggak mampu bahagiakan mereka, maka bahagiakan mereka ketika mereka sudah tiada dengan sedekah atas nama mereka. Sedekah. Ya, punya 1.000 perak. Ya Allah, saya sedekah buat orang tua saya. Ada 5.000 perak. Ya Allah, saya sedekah buat ibu saya. Ada 10.000 perak. Ya Allah, saya sedekah buat orang tua saya. Itu anak jadi anak. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Aku wajibkan kepadamu untuk bertauhid kepadaku. Dan aku wajibkan kepada kalian untuk berbuat ihsan kepada orang tua kalian dari masih ada sampai tiada. Apa? Kayak begini, doakan orang tua kita setiap waktu. Karena hadiah tulis amwat atau istighfar. Hadiah buat orang mati itu cuma doa sama istighfar anaknya, saudaranya, cucunya, kerabatnya, bukan yang lain. Doain kapanpun buat mereka, karena itulah yang buat lapangnya kubur mereka. Diampuni segala kesalahan mereka dan dijadikan tempat sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Doa kita. Gak usah kirim makanan di kuburan dari kulkas. Gak usah kirim duit. Di sana nggak ada teh. Lihat aja orang mati semuanya dibungkus, kagak ada kantongnya. Ya, gak usah kirim duit. Kalau kirim duit cukup kirim ke guru-guru. Maka sedekah yang paling abdul itu ke guru. Ibu punya 50.000. Gak usah tinggi-tinggi, 20.000 sedekahin saja buat sekedar ongkos. Dari ongkos itu dipakai buat jalan, ngajar di sono, ngajar di sini, ke sono kemari, dipakai buat jadi tenaga. Setiap langkahnya kita mendapat pahala jariah dari guru kita. Alhamdulillah. Nggak usah banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan kita. Ada anak jadi pisanak. Kita punya anak jauh jarang nengokin kita. Pulang juga setahun sekali. Orang tua udah kangen sampai telepon pengen anaknya pulang. Cuma bisa dengar suaranya doang kita udah girang. Ya, itu anak jadi pisanak udah kayak orang lain. Tetangga yang kayak saudara, yang saudara udah kayak tetangga. Begitu ya zaman sekarang. Yang jauh dari dekat, yang dekat dari jauh. Itu anak jadi pisanak jadi kayak saudara. Ada lagi anak jadi kuntil, anak jadi durhaka kepada orang tua. Dari masih ada apa yang nggak ada, bakti aja kagak, apalagi udah kagak ada. Warisannya ada yang diukur, baktinya kagak, hormatnya kagak. Masya Allah, jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ya. Semua anak-anak kita, saudara kita, cucu kita, Allah beri perlindungan dekat kepada Allah, selalu berselawat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin.
mau kagak? Hah? Selesai mau kagak? Lanjut. Iya, ibu puasa lemas. Kalau terusin ibu puasa lemas. Ibu dulu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, wassalamu ilal alim khairul laka min alfi sunnatin. Ya, salamnya kita, berhadapannya dengan kita itu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah, 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah. Lah yang 23 dicok. Ya, terawih 23, cari yang 8. Udah cari yang 8, cari yang ekspres, yang usaha batunya cepat. Itu yang 7 udah kelar. Kan gitu. Dari 23, oh cuma 23. Soalnya aja selama cepat ustadznya, harus juga pindah, ustadznya tidak sama juga, sama. Nah makanya dulu yang nama Allah Subhanahu Wa Taala itu pentingnya kita untuk hadir di majlis. Nah hadirnya kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah menambah mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan rasa cinta yang kita tambahkan kepada Rasulullah SAW, kita semua akan hadir nanti mendapat syafaatul ijma daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terutama adalah keberkahan dengan hadirnya para guru kita. Kenapa? Namanya ilmu, ya itu harus asodru bisodri. Asodru bisodri itu dari dada ke dada. Al-wajhu bil wajhi, dari wajah ke wajah. Artinya untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu harus tatap muka. Ya, harus berhadapan dengan para guru. Harus ketemu langsung dengan guru, insya Allah apa yang disampaikan oleh guru akan menjadi berkah buat kita. Karena namanya orang di majlis ada keberkahan, ada juga keberkahan ilmu, keberkahan majlis. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan ilmu dan juga keberkahan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kupas buah manis, pengen saya kupas sampai habis, ternyata waktunya udah habis. Gue suka dingin naik bus, beli Indomie langsung direbus. Supaya silaturahmi putus, Indomie 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.